Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Nurkholis, NIM saya B111211059. Di sini saya akan menjelaskan tentang ujian akhir semester mata kuliah aspek hukum dalam bisnis. Yang pertama, saya akan melakukan pembebanan jaminan dalam transaksi kredit. Adapun pihak yang terlibat yaitu pemberi jaminan atau debitur dan penerima jaminan atau kreditur. Hak jaminan yang saya pilih adalah gadai, karena apabila kita tidak menyelesaikan pembayaran utang, maka besar kemungkinan jaminan yang sudah kita serahkan akan dieksekusi. Objek dari gadai ini berupa benda bergerak yang terdiri dari benda berwujud seperti perhiasan dan benda yang tidak berwujud berupa hak untuk mendapatkan pembayaran uang, misalnya surat-surat piutang. Dalam hal ini, pihak yang menerima gadai dapat menguasai benda yang menjadi objek gadai. Eksekusi terhadap gadai dapat dilakukan berdasarkan dua alternatif sesuai ketentuan pasal 1155 dan 1156 KUH Perdata, yaitu intinya dapat dilakukan eksekusi langsung atau harus meminta putusan pengadilan terlebih dahulu. Kemudian tugas yang kedua yaitu kasus di bidang bisnis di Indonesia. Judul berita yang saya pilih yaitu Gudang Garam menangkat gugatan merek gudang baru batal. Tanggal berita ini dipublikasikan pada tanggal 22 September tahun 2021. Sumber berita ini yaitu bisnis.com. Deskripsi berita: Pengadilan Negeri atau PN Surabaya mengabulkan sebagian gugatan PT Gudang Garam Tbk terkait sengketa merek dan logo gudang baru. Seperti diketahui, pihak GGRM telah melayangkan gugatan kepada pihak gudang baru dan Ditjen HKI Kemenkumham sejak April lalu. Gugatan itu diajukan karena merek dan lukisan milik pabrik rokok asal Malang itu dianggap menyerupai gudang garam. Menyatakan bahwa merek gudang garam dan lukisan milik penggugat adalah merek terkenal. Demikian putusan pengadilan yang dikutip Bisnis Rabu tanggal 22 bulan 9 2021. Nah, penyelesaian kasus, menurut saya permasalahan ini diselesaikan secara litigasi, karena di dalam berita tersebut PT Gudang Garam menuntut gudang baru karena merek dan lukisan milik pabrik rokok asal Malang itu dianggap menyerupai merek gudang garam, dan berita ini dibawa ke pengadilan. Alasan saya memilih berita ini karena penyelesaian secara litigasi itu berperan penting dalam membantu sebuah perusahaan ketika tersangkut masalah hukum. Kemudian tugas yang ketiga yaitu tugas paper. Judul dari paper kelompok kami yaitu analisis kasus kepailitan PT Metro Batavia Air berdasarkan UU Kepailitan dan PKPU. Proses kepailitan pada PT Batavia Air yaitu pada tanggal 20 Desember 2009 melakukan perjanjian sewa menyewa pesawat yang tertuang dalam ILFC dan dalam jangka waktu 6 tahun 28 Desember 2009 sampai 27 Desember 2015. Sebelum jatuh tempo 2 kali, Batavia diminta untuk membayar bunga keterlambatan. Saat somasi dilayangkan, total utang Batavia telah mencapai USS 4,688 juta. 20 Desember 2012, ILFC mengajukan layangan gugatan pilot kepada PT Batavia Air di Pengadilan Niaga Pusat. Pada tanggal 30 Januari 2013, Pengadilan Niaga memutus pilot Batavia Air dan menghentikan operasional perusahaan pada pukul 00 atau pukul 12 malam. Penyelesaian kasus kepailitan PT Metro Batavia Air yaitu diserahkan kepada kurator yang memiliki tugas membereskan harta sampai tuntas, baik itu menghitung kewajiban debitur pilot, membuat pengumuman dan pemberitahuan, menjual aset, dan membagi-bagikan kepada para kreditur. Alasan dimohonkan kepailitan yaitu keputusan untuk memailitkan maskapai, yaitu adanya hutang yang jatuh tempo dan dapat ditagih, serta adanya kreditor lain. Syarat ini merujuk pada pasal 2 ayat 1
dan Pasal 8 Ayat 4 UU Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang atau UU PKPU. Perihal utang, Batavia Air diwajibkan membayar sewa pesawat senilai 4,688,004,07, juga biaya cadangan dan bunga yang tertuang dalam Aircraft Lease Agreement tertanggal 20 Desember 2009. Namun, Batavia tak lagi mampu membayar hutang. Utang tersebut sejak 2009 lalu dan jatuh tempo pada 13 Desember 2012. Yang berkedudukan sebagai debitur yaitu International Lease Finance Corporation atau ILFC, dan sedangkan yang berkedudukan sebagai kreditur yaitu PT Batavia Air. Kontribusi saya dalam pembuatan paper ini yaitu membantu mengusulkan judul dan rumusan masalah, kemudian mencari pembahasan dari rumusan masalah tersebut. Sekian dari saya, banyak kekurangan dan kesalahan yang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.